Oke, selamat siang Kak. Selamat siang. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Wahyu Naila Alvara Fisya sebagai konselor kakak hari ini. Kakak bisa panggil aku Naila. Oke, selanjutnya boleh kakak yang perkenalan diri? Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Rafli Kamusyari. Mungkin bisa dipanggil Rafli. Oke, aku boleh panggil kakak aja ya? Boleh. Kak Rafli. Oke, sebelum kita masuk ke sesi konseling, aku boleh tahu dulu nggak kakak ini sekarang kesibukannya lagi ngapain? Sekarang itu saya sedang melakukan belajar yang dimana saya menjadi mahasiswa di Universitas Sriwijaya. Oke, kalau sebagai mahasiswa berarti ya sekarang statusnya. Oke, hari ini ada jadwal kuliah berarti? Ada. Oke, berapa MK tadi? Tadi itu ada 7 SKS yang dimana ada 3 mata kuliah yang saya jalani hari ini. Oke, dari pagi berarti ya? Sampai sore ini baru selesai? Betul. Oke, gimana rasanya hari ini? Perasaannya? Mungkin perasaannya ini agak capek ya, karena saya sendiri juga ada mata kuliah praktikum. Jadi praktikum itu membawa tenaga yang besar dan pikiran juga. Benar-benar. Tapi bahagia, capek tapi senang atau gimana? Bahagia sih karena bisa membuat produk. Jadi kita tahu materi apa yang kita pelajari untuk membuat produk itu. Oke, kalau gitu sebelumnya aku mau tanya nih, kakak udah pernah konseling belum? Sebelumnya belum. Belum pernah ya, ini konseling pertama. Iya. Oke, sebagai informasi, selama nanti proses konseling kita berjalan, itu aku akan menerapkan asas kerahasiaan di mana semua informasi yang kakak ceritakan ke aku tidak akan aku sebarluaskan ke orang lain atau siapapun. Jadi kakak bisa percaya sama aku dan cerita dengan sejujur-jujurnya keadaan kakak gitu. Oke. Bisa kita mulai? Boleh. Apa yang bisa aku bantu, Kak? Oke, jadi saya menceritakan tentang mungkin acara kemarin. Jadi saya memiliki acara himpunan. Sebelum acara itu dimulai, saya mendapatkan kabar bahwanya saya itu sepenuhnya tidak didukung sama teman-teman saya sebagai ketua pelaksana. Jadi di acara tersebut saya menjadi ketua pelaksana. Jadi teman-teman yang ada di kampus saya mungkin mengharapkan bukan saya yang terpilih menjadi ketua pelaksana. Jadi saya kayaknya hampir patah semangat karena gak ada dukungan teman-teman. Ada sih dukungan, cuman dukungannya itu cuma setengah doang. Kayak beberapa lah teman-teman dekat saya. Nah, jadi saya buktikan bahwa acara itu terlaksana dengan baik dan benar, yang dimana acara itu sukses dan didukung penuh, diapresiasi penuh sama Kaprodi dan juga dekan kemarin. Jadi masalah saya sih karena kurang dukungan aja dari teman-teman, karena kurang percaya sama saya. Mungkin karena saya terlihat tidak terlalu aktif banget di kampus ya, saya lebih aktif di pendidikan. Jadi masalah-masalah kayak acara atau apa gitu mungkin kayak disepelekan gitu, padahal saya bisa menangani semuanya. Mungkin itu sih. Oke, gitu ya, jadi problem yang lagi kakak rasain. Berarti yang lagi kakak rasain itu sebetulnya sedih karena sempat dikasih underestimate gitu ya. Betul. Sama teman-teman kalau mereka tuh nggak percaya kalau kakak bisa untuk ngehandle acara kemarin, dan kakak membuktikannya dengan kesuksesan acara kemarin berjalan dengan lancar. Betul. Gitu ya. Oke, sebelumnya aku boleh tahu nggak kira-kira untuk pemilihan kakak sebagai ketua kemarin itu gimana sistemnya? Oke, jadi pemilihan ketua pelaksana kemarin itu dipilih langsung oleh Kaprodi. Jadi tidak dipilih langsung sih, seperti menyarankan kalau Rafli bisa menjadi ketua pelaksana. Jadi sebelum itu kami membuat forum terlebih dahulu. Jadi di forum tersebut
silakan berpendapat atau mengangkat tangan, mengajukan diri lah sebagai ketua pelaksana dari kegiatan tersebut. Dan saya yakin kalau saya bisa di forum itu, saya langsung angkat tangan, mengajukan diri sebagai ketua pelaksana. Dan karena itu, kenapa saya mengangkat tangan? Karena ada dukungan dari Kaprodi. Tapi dilihat dari situ juga tidak ada dukungan dari teman-teman waktu itu. Ada yang bilang tidak setuju karena saya tidak berpengalaman, saya tidak kompeten, dan saya membuktikan lah kalau saya itu bisa gitu. Saya kasih argumen saya bahwa saya bisa. Jadi pemilihan ketua pelaksana itu secara forum dan kesepakatan bersama gitu. Jadi sistem kakak bisa dipilih untuk jadi ketua pelaksana kemarin itu sebetulnya di forum dulu ya. Di forum itu kakak mengajukan diri dan apakah di forum itu langsung ditolak sama beberapa teman-teman yang nggak setuju? Ada yang nolak, tapi dia mengasih alasan yang tidak jelas kepada saya. Mungkin kayak menjudge saya menjatuhkan saya gitu. Dan di situ kayak hampir bentrok, di mana teman-teman yang mendukung saya hampir bentrok dengan pengasih saran yang tidak jelas kepada saya. Mungkin itu sih. Oke, jadi gitu ya. Pada saat itu yang kakak rasain waktu melihat kalau ternyata ada nih teman-temanku yang nggak setuju gitu. Yang kakak rasain gimana? Rasanya sedih ya, karena apa ya, selama saya kuliah 2 tahun ini saya mendukung full teman-teman saya, mau baik dari akademis, mau dari acara, mau jadi apapun lah di luar sana. Saya mengapresiasi selalu. Di saat saya ingin bersinar dikit saja, itu banyak yang kayak menjatuhkan saya. Saya nggak tahu kenapa menjatuhkan saya. Mungkin dalam pikiran saya tuh kayak orang itu iri dengan saya, kayak wih, Rafli sering menang olimpiade nih, aku jatuhin aja citra dia. Mungkin citra aku di dosen baik, tapi ada mahasiswa yang ingin menjatuhkan citra saya. Mungkin seperti itu. Oke, jadi gitu ya. Hubungan kakak sama teman-teman yang tidak sependapat sama kakak tadi itu sehariannya gimana? Apa memang kurang dekat? Mungkin bisa dibilang teman-teman sih, tapi haters sih kalau dibilangnya, kayak mau menghujat aja, kayak mau menjatuhkan saya gitu, biar saya nggak pede untuk maju sebagai pemenang gitulah istilahnya. Jadi kehidupan sehari-hari itu biasa aja, kayak teman biasa. Saya tuh orangnya nggak dendaman sih, lebih ke oh ya sudahlah, biarlah. Yang penting kalau dia ada masalah silahkan ngomong langsung ke saya nggak mempermasalahkan apa-apa, yang penting selesai aja masalah tersebut. Itu sih. Jadi berteman baik sih enggak, berteman biasa aja bisa dibilang. Jadi sebatas teman kuliah gitu ya. Betul. Tapi nggak terlalu ada hubungan yang intens banget sama mereka. Tadi kakak bilang kalau kakak kan tetap optimis buat maju ya, dan dibuktikan lewat proker kemarin yang berhasil gitu. Kakak biasanya mengukur keberhasilan sesuatu yang kakak lakuin itu dari apa? Oke, yang pertama itu pesertanya. Jadi acara tersebut sebuah perlombaan, yang dimana perlombaan itu tingkat nasional. Jadi saya mengukur tingkat keberhasilannya itu melalui seberapa banyak minat para peserta, para konsumen lah, yang mengikuti acara yang saya buat ini. Mungkin, dan selanjutnya kepanitiaan yang saya bentuk itu alhamdulillah 80% bekerja semua, dan itu adalah sebuah keberhasilan dari saya sendiri sih. Oke, jadi kakak biasanya mengukur keberhasilan menilai keberhasilan proker kemarin itu
dari seberapa banyak peserta yang join gitu, dan banyak ya kemarin pesertanya yang join. Banyak. Terus kontribusi dari panitia yang aktif juga gitu ya. Iya. Oke. Perasaan kakak setelah apa ya melihat dua hal ini, kan dua hal ini yang menjadi keberhasilan kakak itu, gimana rasa dalam hati kakak? Apakah puas, lega atau gimana? Perasaan sih lebih ke terharu ya, yang dimana hujatan-hujatan dan kepercayaan orang ke saya itu sudah terbuktikan bahwa acara ini bisa loh tanpa kalian hujat, tanpa kalian jatuh-jatuhin saya, tanpa kalian nggak kasih kepercayaan. Coba kalian kasih full kepercayaan, mungkin ini bakal acara ini makin besar. Dan perasaan itu makin juga terharu banget, bangga banget, karena saya dapat membuktikan bahwa ini adalah bukti nyata saya untuk semua orang yang menghujat saya, yang tidak mengasih kepercayaan kepada saya. Itu aja sih. Oke, jadi sebetulnya dampak dari omongan mereka kemarin tuh berdampak juga ya sebetulnya sama kakak. Betul. Jadi agak nggak full ngasih energi ke acara kemarin. Betul. Oke, tapi buktinya acara kemarin tetap berjalan dengan lancar gitu ya. Iya, sangat lancar. Oke, alhamdulillah ya kalau gitu. Nah, setelah acara itu berjalan dengan lancar, teman-teman kakak tadi gimana responnya? Respon sih kalau dilihat mereka bahagia. Mungkin perasaan saya kayak pikiran saya kayak bilang kok bisa berhasil sih, mungkin kayak gitu. Tapi kan kita nggak boleh suzon ya. Nah, mungkin responnya bahagia sih. Gitu ya. Oke, jadi mereka responnya baik, nggak ada yang menghujat lagi, nggak ada respon buruk lagi dari mereka gitu ya. Betul. Oke. Mereka sendiri yang memberi respon negatif di awal tadi itu selama kepanitiaan bekerja atau enggak? Yang negatif itu malahan saya tidak masukkan ke panitiaannya. Jadi biar lebih enak, enjoy aja ngerjainnya sih. Jadi yang mendukung saya, yang netral saja itu saya masukkan ke dalam kepanitiaan. Oke, jadi mereka nggak ada ikut andil alih apapun untuk menyusun acara kemarin ya. Oke, kalau gitu perasaan kakak sekarang gimana ke mereka ya? Baik aja sih, kayak nggak ada rasa sombong, nggak ada rasa apa. Yang penting aku sudah membuktikan kalau aku ini berhasil. Cukup kalian melihat aja progres aku, cukup kalian lihat aja hasil aku. Inilah aku, mungkin itu. Oke, jadi udah hilang dendamnya tadi, kesal dalam hatinya udah hilang. Gak ada dendam sih. Nggak ada dendam, kesel aja ya. Kesel ya. Oke. Jadi dari cerita kakak tadi, yang awalnya teman-teman punya stigma negatif ke kakak, terus di underestimate, nggak bisa berhasil acaranya segala macam, tapi kakak tetap ngebuktiin, kakak tetap maju, tetap ngebuktiin kalau aku bisa loh untuk ngehandle semuanya, dan dibuktikan dengan acaranya yang berhasil gitu ya. Betul. Oke, jadi aku juga apresiasi banget buat kakak, udah tetap nggak mendengarkan kata-kata negatif dari orang lain, pendapat yang nggak membangun dari orang lain, dan tetap percaya kalau kita itu bisa. Betul. Oke, kalau gitu ada lagi yang mau diceritain kak? Mungkin sampai itu aja sih saya ceritanya. Oke, cukup ya. Cukup. Oke, gimana perasaannya setelah konseling ini? Lega nggak? Lega sih, sudah mengeluarkan unek-unek. Oke, nggak ada lagi yang kesalahan yang tersimpan dalam hati ya? Tidak ada. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Baik, karena
kita udah di penghujung sesi konseling hari ini. Aku mau ucapin terima kasih ke kakak karena udah bersedia datang konseling secara sukarela, dan terima kasih udah percaya sama aku. Kita tutup konselnya. Selamat siang. Selamat siang.